Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyadah amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-karam wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina kanu khususan mu'allif hadal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 504 ya. Salasatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Salasatun, ada 3 kelompok orang. La yanzurullah, yang tidak dianggap oleh Allah, dicuekin. Ilaihim, kepada mereka ini, 3 orang kelompok ini, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu Pak Haji. Cuekin artinya tidak ini saja, tidak dilihat. Tidak dilihat, cuekin. Panjang umur yang pengen baru diomongin. Kangen kopi bikinannya Pak Eman. Tapi udah pada bikin Iya, ditungguin sama Pak Tomat ini. Wala yuzakkihim, dan tidak disucikan mereka itu. Walahum, dan untuk mereka adzabun, siksa alimun, yang menyakitkan, sangat menyakitkan. Kalau alimun hanya yang panjang itu menyakitkan, tapi kalau alimun sangat menyakitkan. Kalau pakai ain alim itu artinya orang pintar, tapi kalau alim orang pintar, bukannya pintar tapi pintar, sangat pintar. Kalau kafir besar, kalau kabir gede. Itu kalau pakai alim, kalau pakai hamzah, alim sangat menyakitkan. Kalau ditulis Indonesia padahal sama ya. Makanya kalau disebut orang alim jangan bangga. Siapa tahu nyebutnya pakai hamzah, orang alim berarti orang yang sangat menyakitkan. Orang penyakitan, orang menyedihkan. jangan salah nyebut. Alim ulama. Alim ulama, wah, para kesakitan itu. Para kesakitan itu, Mas. Pakai hamzah, kalau pakai ain alim ulama, nah itu bagi orang-orang ahli ilmu. Siapa 3 orang yang enggak dianggap oleh Allah itu? Rajulun, seseorang, kana lahu, yang bagi orang tersebut fadlu ma'in, punya kelebihan air. Wah, pas Pak Tongat datang. Alhamdulillah. Yang dibahas masalah air. Punya air lebih. Bitariki, ketika dalam perjalanan. Famana'ahu, maka ia menahan atau apa itu ya? Tidak memberi, menahan ditimbun. Min ibni sabil, bagi orang yang ibnu sabil, orang yang butuh. Pamati orang-orang pada butuh air, malah airnya ditimbun. Wah, repot Pak Tongat. Kayak pas sampean hadir gitu. Tapi kemarin beliau bagi-bagi, ya berarti ya enggak. Pas pamati orang-orang pada kerepotan air, dia banyak air malah ditimbun. Nah, ini orang-orang yang walahum adzabun alim. Bukan ngalim, bukan. Orang Jawa itu sampai supaya beda alim sama alim, sampai ngalim ngomong. Makanya tongat. Nah, makanya tongat. Kok yang bisa
bisa pasti. Toat itu biar beda sama toat, jadinya tongat. Aduh apa sih? Datang lah. Paiman gak usah ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Sebentar lagi Pak Haji mau hajatan. Paiman belum masanya. Bentar lagi Pak Hajatan di embargo sama Pak Tongat ya. Bahasanya pas begitu ya. Artinya orang yang punya berlebih, sementara ada orang yang sangat butuh, dia nggak mau berbagi. Nah ini yang kedua ini. Yang kedua ini pas lagi musim pemilu ini. Rajulun seseorang baya'a yang membaiat, yang memilih imaman pemimpin. Milih lurah, milih RT. Jadi Pak Iman, milih RT baru. Info dari mana? Ada rencana. Iya katanya, denger-denger. Ya, ada rencana. Denger-denger. Mau ada penambahan. Wah, bisa. Paiman bisa. Iya, biar kalau lomba Agustus tempatnya tambah banyak. Siap, Man. Asik. Rajulun seseorang baya'a yang membaiat, yang memilih imaman seorang pemimpin. La yubayi'uhu, dia tidak membaiatnya, tidak memilihnya illa dunya, kecuali hanya murni urusan dunia. Tidak terpikirkan sama sekali urusan agama. Padahal kepemimpinan itu sangat-sangat berpengaruh ya. Nah, ya kan kemarin waktu ngaji di Al-Majidin ya, Keramat Tunggak itu di demo puluhan kali nggak ngaruh. Giliran Sutioso naik jadi gubernur, tinggal kerak berubah jadi Islamik. Terus Kalijodo, Ahok ya, walaupun dimusuhi ya, kayak apa ya. Ternyata yang bisa nutup Kalijodo ya tanda tangannya Ahok. Yang nutup yang di Surabaya itu. Nah, apa namanya? Doli. Apa Pak Idris? Ini udah perang sono? Belum kan? Buka YouTube. Ya Doli itu kayak apa? Tokoh-tokoh agama wis mulai dari NU, Muhammadiyah nggak bisa nutup-nutup. Giliran siapa yang gubernur perempuan? Gubernur bukan ya? Siapa? Wali kota ya? Wali kota perempuan tinggal cuma erek-erek tanda tangan. Ya. Bukan. Risma. Ya, bener ini. Terus Anies apa yang di Ancol itu, depan Ancol? Alexis. Ternyata lebih update Pak Ustadz aja. Alexis. Iya kan. Tunggu Mas. Nah ini kira-kira pemimpin 3 calon itu kira-kira nanti yang berpotensi untuk peduli dengan agama yang mana? Yus, kita punya pilihan masing-masing. Ambil nomor 1. Ya, amin. Amin. Kabul. Kata Pak Iman kabul. Kemarin di Al-Muhajirin ketika Pak Ustadz Kohar amin langsung jawab kabul gitu. Oh ternyata lawan politik banyak. Amin. Fa'in a'tahu minha, fa'in a'tahu, maka ketika ia dibagi atau dikasih, kasih jatah minha dari dunia itu rodiya, ia ridho. Wa illam yu'tihi minha sakito, kalau nggak dikasih sakito, marah. Nah ini umumnya kita ya memang iya ya, milih ya gimana yang supaya bisnisnya jalan. Konon katanya para ahli-ahli itu kan, para cukong-cukong itu sampai berani keluarin duit banyak kan supaya memuluskan usaha. Tapi walau alam kita tidak tahu ya, kecuali kalau yang tahu langsung itu. Nah, yang ketiga, warajulun, dan seseorang halafa yang bersumpah. Itu kalau dibaca halafa, sumpah. Kalau kholafa, mengingkari. Ala sil'atihi, dagangannya. Laqad a'ta, sungguh memberi biha atau membeli biha dengan
dagangan itu aksaro mimma akto, dari apa yang ia jual. Wa kadhibun, padahal ia bohong. Orang yang sumpah supaya pembeli itu mau beli dagangan. Sumpah dari ini saya jual rugi. Mana ada orang dagang jual rugi. Sumpah deh Pak, ini saya jual rugi, saya dari sono aja udah sekian. Sumpah deh. Wah, Berdedek sambal berat. orang sumpah sama geledek. Lah ini seseorang yang sumpah terhadap dagangannya, apalagi pakai wallahi demi Allah sampai geledek apa sial jangkalan apa. Dia bilangnya katanya dia jual rugi. Kayaknya ya nggak mungkin lah ya orang dagang loh jual rugi, kecuali orang yang udah mulai gejek utangnya. Lah yang nomor 505 ya kayaknya agak seru ini. Hadisnya pendek tapi isinya seru. As-sayyibu. As-sayyibu artinya apa Pak? Orang tua ya. As-sayyibu. Artinya apa? Uban ya. Uban apa? Bukan, uban itu pakai shin besar. Ini Syaibah itu pakai sa pakai shin. tak kecil. Ini biasanya diem-diem Pak Idris tahu nggak artinya itu? Oh Syaibah, as-sayyibu janda. Wow. Oh mano langsung wow. Janda Mbak. Tu'aribu an nafsiha, menentukan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kira-kira ada bayangan nggak? Maksudnya apa? Janda menentukan diri sendiri. Wal bikru, dan perawan ridhoha somtuha, setujunya itu adalah diamnya. Ridhoha setujunya, maunya dia. Somtuha itu diamnya dia, diamnya perawan. Apa kira-kira maksudnya? Kalau janda itu menentukan dirinya sendiri, kalau perawan itu diamnya dia berarti ridho, mau. Ya biar bisa baca hadisnya, ya bingung juga ya. Kalau Kalau janda, yang lola naam. harus belak-belakan Yang berarti. lola naam. As-sayyibu tu'arabu an nafsiha, janda itu bisa menikahkan dirinya sendiri. 4 madhab itu, yang 2 madhab berpendapat bahwa janda itu ketika nikah nggak butuh wali. Terus pokoknya ya sudah butuh wali. Pokoknya Pak Kohar nggak butuh wali. Nah, Pak Iman nggak butuh wali Pak Iman. Laki-lakinya ini bu kawin berarti bukan wali dua dulu. Nggak usah. Terus pokoknya kalau udah dapat. Nah, tiba-tiba kan ya udah lama nggak ngaji kok ya ngaji loh bahasan ini. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, seorang janda ketika menikah itu tidak butuh wali. Tapi kalau ia seorang perawan, wajib ada wali. Pernikahan itu nggak sah ketika nggak ada. Jadi dalam mazhab Hanafi dan dalam mazhab Maliki, seandainya nikah, janda itu saya nikahkan diri saya dengan Pak Eman, dengan mas kawin bolu sepotong. Sah. Udah, yang penting saksi tetap ada. Kalau saksi, misalnya saksi ya bisa cincai-cincai lah Pak Eko Mbak Slamet. Lah iya, kalau memang. Tapi ntar Sabtu Minggu kalau tiba-tiba Pak Eko membahas selamat gak ada, bahaya itu. Jangan-jangan udah diajak sama Pak Eman. Itu dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Tapi saksi tetap. Tapi kalau wali enggak. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tetap wajib ada wali. Nah kita sekarang ikut yang mana? Lah iya kita Syafi'i, makanya tetap biar janda ya harus ada wali. Wah Pak Eman udah, wah cocok ini. Tapi kalau mau pindah mazhab,
monggo silakan. Pindah sebentar aja. Habis ini balik lagi. Sebentar balik lagi. Ini namanya kata apa Pak itu mencel abal mencel ya. Gak hias gitu. Karena dalam mazhab Syafi'i itu berpatokan pada satu dalil ayyuma mara'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batilun. Seorang wanita yang nikah tanpa izinnya seorang wali maka nikahnya batal alias tidak sah. Atau dalam hadis lain la nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. La nikah alias nikah itu tidak sah, tidak dianggap illa biwaliyin kecuali dengan adanya wali wa syahidai adlin dan dua orang saksi yang adil. Saksi yang adil itu maksudnya orang yang tidak dikenal sebagai pelaku dosa. Tapi kalau orang itu orang semua tahu lah, misalnya orang sini itu. Orang tahu semua dia itu pelaku dosa, maka dia nggak bisa jadi saksi walaupun itu keluarganya. Jadi pokoknya orang yang terkenal, orang itu pelaku dosa. Entah dia hobinya mabuk, entah hobinya apa, pokoknya pelaku salah satu dari dosa-dosa besar yang ada itu. Kalau hobinya catur gimana Pak? Boleh catur. Boleh. Pak orang aja hobi. Ini kan catur itu kan hukum asalnya kan mubah. Hukum asalnya mubah. Nah, tapi kan hukum asal itu bisa berubah. Segala yang ada di dunia ini ada hukum asal. Nikah itu hukum asal sunnah, tapi bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Sholat itu hukum asal wajib, sholat lima waktu, tapi bisa berubah menjadi haram. Nah, segala yang ada itu, bahkan dulu pernah saya sampaikan bahwa dalam fikih itu hukum kan titik, koma. Maka ada hukum asal, tetapi masih koma. Misalnya, babi itu haram, hukum asalnya koma. Kecuali dalam kondisi tertentu yang bisa berubah menjadi halal. Termasuk nikah itu juga tadi. Nah, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, walaupun dia status janda, tetap harus ada wali. Kalau saksi mah tetap harus ada. Nah, kalau dalam mazhab Syiah itu lebih enak. Syiah itu membolehkan nikah kontrak atau bahasa mereka kawin mut'ah. Jadi orang nikah itu kayak orang kontrak kerja aja. Misalnya kontraknya sebulan, kontrak habis sudah selesai, otomatis cerai. Misalnya kontraknya setahun, ya udah begitu di tanggal itu habis, kontrak habis akhir tahun, ya udah selesai, otomatis cerai. Itu dalam mazhab Syiah atau mereka menyebutnya nikah mut'ah. Dulu tokoh Indonesia tapi sudah meninggal, Jalaluddin Rahmat, sering dulu di Metro TV atau di TV Bandung. Tapi beliau tidak menjelaskan secara langsung memproklamirkan diri bahwa beliau sebagai seorang Syiah. Kalau di dunia ini yang terkenal di Iran, Iran itu rata-rata mazhabnya Syiah. Dia kalau sholat itu selalu membawa tanah segede seginilah. Yang konon itu diyakini sebagai tanah yang diambil dari tanah Karbala. Yang mereka itu meyakini tidak sah sholat itu kalau tidak sujud nempel di tanah Karbala. Maka mereka kemana-mana yang ngantongi tanah segede segini aja, selebar ini. Kemudian ketika mau sholat diletakkan di tempat yang nanti kira-kira akan ditempeli jidatnya. Kemudian ketika ia berwudu, kaki itu tidak dibasuh tapi diusap. Diusap cuma ke tangan dibasahin terus diusap-usapkan ke kaki. Karena dia membaca ayat yang ayat wudu itu Al-Maidah ayat 6 Idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Tapi dia membacanya wa arjulikum. Kalau mushaf kita ini wa arjulakum. Wa arjulakum itu kembali ke wa ghsilu, artinya wajibnya itu membasuh.
Tapi kalau dibaca wa arjulikum, wajibnya itu wamsahu, mengusap. Jadi dia kok kaki hanya diusap, tidak dicuci, tidak dibasuh, air ngalir. Cukup tangan dibasahin, kemudian diusap-usapkan ke kakinya. Nah itu madhab Syiah. Dia berarti dia nggak mau robah ayat itu Ustaz. Enggak, memang dia ada kiroah yang begitu. Kita kalau belajar kiroah sab'ah, apalagi kiroah asyarah, itu kan macam-macam. Kita belajar tafsir Jalalain aja. Itu di situ kita diperkenalkan dengan macam-macam bacaan. Ada yang alihim dibaca alihum, maliki ada yang dibaca maliki. Nah kalau kita belajar tafsir Jalalain itu pun banyak perbedaan-perbedaan. Karena dulu ketika Rasulullah membaca, yang mendengarkan ini kan orang banyak. Nah masing-masing pendengaran itu kan ya enggak full tuh. Ada yang dengarnya wa arjulakum, ada yang dengarnya wa arjulikum. Beda-beda. Kemudian apalagi ketika Islam mulai menyebar, dialek itu kan beda. Sama-sama Jawanya saya sama Jawa Pak Tongat beda ya. Nah, kalau Pak Tongat itu primen, nah kalau saya kan piye. Beda. Nah, kok sampai ngambar-ngambar kemana-mana. Wal bikru, dan perawan ridhoha somtuha. Dibaca sumtuha boleh, somtuha boleh. Kalau dia perawan, kalau ditanya kok diem itu berarti mau. Kalau dalam kaidah fikih as-sukutu tadullu ala na'am. Kalau dia diem itu berarti mau. Neng, mau saya kawinin nama Herman Suherman. Dia diem, oh berarti mau. Dulu gimana Pak Emas? Nanya begitu enggak? Oh enggak ya? Enggak ditanya, langsung aja nunggu digerebekan sih. Nah ini hadis rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad, menjadi sumber hukum bahwa ketika seorang janda mau menikah, artinya tu'ribu an-nafsiyah itu bebas menentukan dirinya. Seorang wali, bapak, walaupun dia bapak kandung, tidak bisa memaksakan atau menjodohkan. Janda itu berhak untuk menentukan dirinya sendiri. Nah, kalau perawan itu orang tua walinya itu berhak untuk menjodohkan, atau bahasa kasarnya ya mengkawin paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Harful jim, huruf jim. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apa? Baru 5 huruf ya. 5 huruf. Oh, lumayan. Dapat 5 huruf. Kalau semuanya 27 masih kurang berapa? Masih kurang banyak. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'anid. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ini ayat yang dibaca almarhum al-maghfurlah Kiai Hasyim Muzadi setiap beliau akan mengawali pidato, ngajar atau apa. Ayat yang beliau baca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau saya nggak baca itu dulu tidak diajari. Saya diajari Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu yang dibaca Nabi Musa ketika mau diskusi sama Fir'aun. Karena Nabi Musa itu kan terkenal, kalau bahasa kita yang nggak bisa ngomong R itu, cadel. Nabi Musa itu cerdas, pinter, tapi bicaranya kurang lancar. Kayak dulu Habibie gitu. Habibie itu kalau kita nonton pidatonya beliau kan kita kesel malah. Lama gitu ngomongnya, giliran ngomong apa ini? Itu Nabi Musa begitu. Maka di ayat itu kan ada waj'al li waziran min ahli. Kan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjutannya waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah untukku wazir. Wazir itu asisten, juru bicara. Min ahli, dari keluargaku. Akhirnya yang diangkat adalah Nabi Harun. Itu kalau bahasanya Gus Baha, Nabi Harun itu jadi nabi
Itu karena permintaan atau proposal yang diajukan oleh Nabi Musa. Karena saudara. Makanya zaman sekarang kalau ada kerjaan, kalau ada apa-apa mengutamakan saudara, itu udah ada dari zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu ada peluang untuk nyari asisten karena beliau ngomongnya nggak lancar. Mohon pada Allah waj'alni waziran min ahli. Dan jadikanlah untukku wazir. Wazir itu kalau diterjemahkan tekstual artinya menteri. Berarti kan asisten apa? Asisten ya, asisten juru bicara. Dan Nabi Musa memberikan kriteria min ahli, dari keluargaku sendiri. Ya, makanya kalau sekarang ada lowongan apa-apa bawaan, oh sanatnya dari Nabi Musa sama Nabi Harun. ada dari dulunya. Ja'al haqqu wa zaqal batil. Ja'a telah datang al haqqu kebenaran. Wa zaqa dan apa namanya? Punah apa? Pergi hilang al batil kebatilan. Ayat ini atau hadis ini itu ketika Rasulullah memasuki kota Makkah, atau yang diabadikan dalam Quran idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Rasulullah datang masuk ke kota Makkah, lah di sekitaran Ka'bah itu kan ratusan berhala ada di situ. Kemudian sambil Rasulullah membaca ayat wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah itu dihancurin, dihancurkan. Nah itu ja'al haqqu wa zaqal batil. Ja'a telah datang al haqqu agama Islam. Maksudnya itu. Wa zaqa maka akan hilanglah al batilu kemusyrikan yang ada di kota Mekah itu maksudnya. Ja'al haqqu, ja'a telah datang al haqqu kebenaran, yakni agama Islam. Wa ma yubdi'u dan tidak akan tumbuh lagi al batilu kekufuran atau kemusyrikan. Wa ma yu'id dan tidak akan kembali. Setelah kota Mekah ditundukkan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah, sampai sekarang udah 1444. Berarti 1334 tahun yang lalu kota Mekah itu ditundukkan oleh Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah mengatakan sambil membaca ayat itu tadi, ketika Islam sudah datang dan menguasai kota Mekah ini, maka kota Mekah ini tidak mungkin dikuasai oleh kemusyrikan lagi. Dan konon katanya ketika nanti Dajjal datang itu pun nggak bisa masuk ke Makkah itu, karena ya ayat ini udah nggak bisa kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jalisu, duduklah kalian al-kubaro. Kubaro itu jamak dari kata artinya pembesar. Pembesar Pak Pokar. Berarti kita disuruh duduk dengan para pembesar. Benar Pak Haji, duduk dengan pembesar Pak Haji. Maksudnya bukan begitu. Kalau kita pengen besar dari sisi ilmu, ya duduklah para ahli ilmu. Pengen besar dalam dalam dunia usaha, ya sering ngobrol dengan para pengusaha. Maksudnya begitu. Jalisul kubaro. Jadi kita akan termotivasi. Nah kalau kita kumpulnya sehari memang goblok, merasa paling pinter, malas belajar nanti. Wah merasa paling top, udah males belajar. Tapi kalau kita kumpul sama orang-orang pinter, kelihatan gobloknya kita. Makanya kita terpacu untuk belajar. Wasailu dan bertanyalah ala ulama kepada para ahli ilmu. Kalau ayat Qur'annya fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahlinya in kuntum la ta'lamun, kalau memang engkau tidak tahu. Nanya ya yang ke ahlinya. Cuma sekarang ini banyak orang bingung. Yang bukan ahli dikira ahli, yang ahli malah tidak dikira. Ya asal penampilan keren kan dikiranya ahli aja ya. Ya kalau dalam agama penting pokoknya pakai udeng-udeng kayak ban Vespa,
Ya pakai sorban ordeng dipikul. Wah, Gamis kayak karung boni. gramisnya kerubuk, wah, wes pokoknya orang siap cium tangan bolak-balik, cepuk, dikira hanya mah top. Taunya Abu Jahal juga sama kostumnya begitu. Baca Fatihah. Ya Allah, saya itu pernah baliho ceramahnya itu di mana-mana. Cuman karena saya dikirimi isi ceramahnya, saya penasaran. Ketika saya lihat di Bumi Sakinah itu, ada balihonya gede di depan sana. Gede banget. Saya penasaran, apa iya? Datang saya itu hanya pengen membuktikan. Begitu ia baca muqaddimah, ya Allah, masih bagusan bocah-bocah. Ketika dia dalil baca ayat, dilompat-lompat. Tapi pendereknya, dayang-dayangnya luar biasa. Bahkan pernah ada yang mengkritisi di media sosial, diserang habis. Ketika dengar baca Qur'annya, ya Allah, banyak orang yang tertipu dengan penampilan. Sama saya juga waktu main tenis di PGRI kan bayang maghrib tuh, kita bayang, wah ada Habibnya ini, wah enak nih, ya kan, pakaiannya keren dah, pokoknya undung-undung, gamis udah, kita ikut dah. Begitu baca Fatihah, ya saya batalin aja, kagak beres ini urusan, kagak beres ini, saya batalin aja lah. Kan sih udah kayak Habib, baca Fatihahnya, bacanya udah salah ya kan, kita ikutin, acau ya, udah saya batalin aja. Ibarat naik bis baru naik langsung kiri. Ini supirnya ugal-ugalan. Aduh, ya. Pernah saya gitu, ya. Seharusnya mau mufarokoh nggak perlu dibatalin. Saya batalnya saya udah nggak ini saya udah geser dengerinnya gitu loh. Lah, iya. Keluar aja. Emang kuping gatal sih memang. Kalau dia salah di selain Fatihah sih nggak begitu amat. Tapi kalau Iya. Fatihahnya yang salah kan Iya. kuping gatal. Fatihahnya udah saya batalin aja daripada dengerin kan. Itu juga kagak kusut dan udah. Kuping gatal. ya Pak. Hah? Karena ngedumel terus. Iya, saya keluar aja dulu. Ya, Malah begini. Sambil sholat masa Anjing. apaan ini? kalau mati pakaian kayak Habib. Nah, ya belajar dulu Bang. Itu di kitab ini kan di awal-awal kan ada kan sejelek-jeleknya orang di awal-awal kitab ini dulu awal-awalnya sejelek-jeleknya orang itu adalah yang pakaiannya kayaknya ulama tapi ternyata Casingnya tuh. waduh casingnya doang. Wasailu dan bertanyalah al ulama kepada para ahli ilmu. Ya, tadi memang problemnya sekarang itu ya tadi banyak orang tertipu dengan penampilan. Padahal betapa banyak orang-orang yang ahli ilmu. Cuman kadang ya ada orang yang ahli ilmu malah nggak mau menampakkan diri. Kalau kata saya memang orang goblok aslinya. Orang kalau memang bisa ya harus menampakkan dirinya. Saya pernah dengar itu ucapan siapa ya? Kerusakan di satu tempat itu bukan kok aktifnya orang goblok, tapi sebaliknya karena diemnya orang pintar. Nah, iya. Karena diem orang pintar tapi nggak mau ngapa-ngapain berarti kan sama aja goblok. Wong pintar tapi nggak ada perannya apa-apa kan sama aja goblok kan. Lah ketika orang pintar diem ya lama-lama yang maju kan yang goblok. Yang goblok. Kalau yang pinter diam aja. Ya lama-lama kan yang maju yang goblok. Ketika masyarakat atau umat ada permasalahan, dia larinya ke yang goblok tapi aktif. Apalagi udah terlanjur dipanggil Ustaz. Iya. Bisa-bisa pembunuhan tuh suruh ini suruh Iya, pembunuhan tuh. Itu bukan salahnya mereka ya karena salahnya orang pinter tapi diem. Saya pernah ngomelin orang, dia alumni pesantren. Saya tahu dia alumni pesantren, baca kitabnya jago. Dikira saya enggak, saya di belakang aja. Itu saya bilang itu mah bukan tawadu, cuman itu goblok begitu. Itu bukan tawadu itu bukan begitu caranya. Itu malah goblok. Kalau memang bisa ya tunjukkan kebisaannya. Bahkan kalau saya kan hampir tiap hari dengerin ceramahnya Gus Bahari. Kalau bidan dokter aja dengan bangga masang plang depan rumahnya, biar kalau ada orang sakit nggak salah masuk rumah. Nah, ya kan tahu kan, oh itu rumahnya dokter. Ketika ia sakit ya langsung memang yang dia ahlinya kan. Lah itu. Lah tapi ahli agama malu ya.
Makanya saya pasang biar kalau ada ini Pasang. Dewan Suro gitu. Daripada ntar nanyanya ke orang yang nggak jelas kan bahaya Mas. Ustaz, anjing hukumnya gimana? Boleh. Enak. Anggur. Apa anggur? Anggur. Anggur yo enak seger apalagi dari kulkas ya seger. Wa khalitu al-hukama. Wa khalitu dan sering kumpul-kumpullah al-hukama dengan orang-orang yang bijak. Kumpul orang yang apa? Enggak pemarah, orangnya ini insya Allah ya ketularan. Kalau kumpul orang yang dibidik marah ya ketawa. Ada di hadis apa makalah ya. Almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu bisa diciriin dari siapa temannya. Kadang saya itu di Facebook kalau ada orang minta pertemanan, itu saya cari pertemanannya siapa nih. Kan bisa dilihat kan orang itu pertemanannya siapa. Kalau orang ahli ilmu ya pasti akan pertemanannya ahli ilmu. Orang yang di bidang musik ya pertemanannya ya musik. Kalau orang bisnis ya pertemanannya bisnis. Begitu ya. Ya, orang itu bisa dilihat dari dengan siapa ia berteman, dengan siapa ia bergaul. Nah kalau malingnya insya Allah kumpulnya ya memaling-maling juga, ya, copet ya sama copet. Kecuali kalau copetnya nyaru, biar gak ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha. Man apa min itu? Man ya, berarti kitab saya yang salah. Wa bughdhi man asaa ilaiha. Jubilat diciptakan al-qulubu hati ala hubbi man ahsana ilaiha, untuk cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Wa bughdhi man asaa ilaiha, dan benci kepada orang yang jahat kepadanya. Kecenderungan hati kan ya memang begitu ya. Kalau ada orang baik dengan kita, ya kita otomatis baik juga dengan dia. Tapi kalau ada orang itu nggak baik dengan kita, ya otomatis hati. Ya mungkin wajah bisa buat kamuflase, tapi kan hati. Maka dalam hadis lain kan istafti qalbaka, mintalah pendapat ke hatimu, hati nurani. Kalau bahasa orang-orang apa kan? Dari relung hati yang paling dalam. Oh, kayak anak muda aja ya. Aslinya orang dalam hati yang paling dalam itu semuanya kan baik asli. Cuma ya tadi itu kemudian dipengaruhi, kalau dia baik dengan kita ya akan cenderung ke kita akan baik, tapi kalau dia jahat ya kita akan kembali ke jahat juga. Walaupun pada asalnya kita semuanya itu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya pendek-pendek. Jaddidu imanakum, jaddidu perbaharui. Kalau bahasanya HP apa? Restart. Apa namanya kalau HP? Update. Nah, update lah imanakum, imanmu. Dan update-nya iman gimana? Wa aksiru min qawli la ilaha illallah. Memperbanyak dengan membaca la ilaha illallah. Mengupdate iman itu dengan membaca kalimat tahlil. La ilaha illallah itu kan kalimat tahlil ya. Cuma kalau orang sono asal ditambahkan itu nggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh, yasin boleh, tahlilan nggak boleh, yasinan, selawat boleh, selawatan, lama-lama sarungan, cuma ditambahkan aja nggak boleh. Ngajinya ini aja, ngajinya dangkal, setengah. Padahal memperbaharui, mengupdate iman itu dengan
Wa aksiru min qawli la ilaha illallah. Dengan mengucapkan kalimat tahlil, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Orang yang kafir 70 tahun sekali mengucap ini dengan yakin maka akan hilang kekafirannya. Nah, sekarang ada orang yang Islam, nyata-nyata Islam, iman, gara-gara membaca la ilaha illallah di depan kuburan langsung dihukumi kafir. Yo uteke gejlek. Lah ya orang kafir 70 tahun dia kafir, sekali la ilaha illallah hilang kekafirannya. Lah ini udah jelas-jelas ya sholat, ya puasa, ya haji, ya umroh, gara-gara la ilaha illallah depannya makam langsung dihukumi kafir. Mereka langsung memvonis nyembah kuburan. Itu siapa yang nyembah kuburan? Segoblok-gobloknya orang ziarah, kalau ditanya nyembah kuburan, Mas, mbak. Jadi mereka dengan teganya nuduh nyembah kuburan. Ntar giliran dibantah, nggak boleh jidal. Jidal itu apa? Jidal apa namanya? Debat. Saya itu punya teman sekolah waktu sanawiyah. Begitu dia merantau ke Bali, kebetulan masuk organisasi namanya Hidayatullah, yang cenderungnya ya kayak mereka itu. Lah di grup WA alumni itu kan kadang saya kan suka yang munggah gambar rokok, munggah gambar. Dia langsung itu haram, haram. Langsung saya giniin, tunjukkan dalil yang qot'i kalau rokok itu haram. Kalau memang kamu bisa menunjukkan dalil yang qot'i rokok itu haram, hari ini juga, detik ini juga saya langsung berhenti rokok saya gitu. Langsung dia bilang apa? Enggak boleh jidal. Giliran hukumnya haram, giliran ditantang. Dia pertama nunjukin dalil. Yang dalil itu, wala tulqu aydikum ila tahlukah. Jangan engkau apa? Ceburkan apa itu? Dirimu sendiri. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kerusakan. Saya bilang begini. Berapa juta orang yang mati karena gula, tapi kenapa gula nggak diharamkan? Berapa juta orang yang mati karena ketabrak truk kayak gitu. Kenapa truk nggak diharamkan? Kan ada manfaatnya, rokok ya ada manfaatnya. Jutaan orang itu bisa makan, bisa minum, bisa nyekolahin anak ya gara-gara rokok. Lah kenapa nggak adil? Kalau memang haram, ya gula haramin. Terus yang bikin penyakit selain gula apa? Gorengan. Akhir-akhirnya langsung ujungnya kita nggak boleh jidal. Langsung membawakan fatwanya siapa? Alah pret saya gitu. Akhirnya asal saya gituin lama-lama keluar dari grup. Salah. Ini salah ngikut. Salah. Teman sekolah, teman akrab dulunya. Waktu sanawiyah teman akrab. Cuman begitu lulus aliyah, aliyah di pesantren yang sama, tapi begitu lulus saya ke Jakarta, dia ke Bali kerja di sono, kebetulan masuk itu apa Yayasan Hidayatullah namanya di daerah di mana Bali, kok kita udah di Bali yang mana? Wa aksiru min qawli la ilaha illallah. Ja'alallahu al-hasanata bi asyri amsalihha wallahu a'lam bis-shawab.